Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya kawan-kawan pejuang NIP. Bertemu kembali dengan video saya. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang materi lumbung pangan masyarakat atau yang disingkat dengan LPM. Lumbung pangan masyarakat itu merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan kemampuan Poktan atau kelompok tani di wilayah sentra produksi padi. Kegiatan lumbung pangan masyarakat itu ada dua. Yang pertama, memperkuat kemampuan kelompok tani khususnya pada unit usaha distribusi, pemasaran, pengolahan agar mampu membantu anggotanya dalam mendistribusikan atau memasarkan, mengolah hasil produksi pangannya di saat menghadapi panen raya. Terus setelah itu unit pengelola cadangan pangan agar mampu menyediakan cadangan pangan bagi kebutuhan anggotanya di saat menghadapi paceklik. Pada umumnya di saat panen raya datang bersamaan dengan datangnya musim hujan, sehingga petani selalu mengalami kesulitan mengeringkan gabah. Tujuan dari lumbung pangan masyarakat itu adalah pengembangan lumbung masyarakat adalah untuk meningkatkan cadangan pangan yang dikelola masyarakat melalui pemberdayaan kelembagaan lumbung pangan masyarakat secara berkelanjutan. Sasaran dari lumbung pangan masyarakat itu yang pertama, tersalurkannya hibah uang sebesar 50 juta rupiah. Kelompok penerimaan lumbung pangan masyarakat meningkatnya cadangan pangan daerah khususnya di daerah rentan pangan atau berpotensi terjadinya kerawanan pangan. Meningkatnya partisipasi anggota kelompok lumbung pangan masyarakat dalam memperdayakan kelembagaan lumbung pangan, tercukupinya kebutuhan pangan pokok, gabah atau beras. Pengembangan lumbung pangan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, pada pasal 23 menyatakan bahwa dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, pemerintah menetapkan cadangan pangan nasional. Cadangan pangan nasional. Cadangan pangan nasional itu terdiri atas cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah, dan cadangan pangan masyarakat. Pengembangan cadangan pangan nasional dimaksudkan untuk mengantisipasi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, maupun gejolak harga pangan dan atau keadaan darurat. Pada tahun 2020, sebanyak 300 kelompok lumbung pangan masyarakat yang tersebar di 120 kabupaten di 28 provinsi mendapatkan banper untuk pengisian cadangan pangan di lumbungnya. Banper tersebut di sebagian besar wilayah Indonesia sudah langsung dimanfaatkan oleh kelompok LPM atau lumbung pangan masyarakat untuk membeli gabah maupun beras. Upaya tersebut sejalan dengan potensi panen saat ini, sehingga dapat menjaga kestabilan harga juga di tingkat petani. Cadangan pangan yang dikuasai pemerintah itu berfungsi untuk satu, melakukan operasi pasar murni atau yang disingkat dengan OPM dalam rangka stabilitas harga. Yang kedua, memenuhi kebutuhan pangan akibat bencana alam atau kerusuhan sosial. Yang ketiga, memenuhi jatah beras golongan berpendapatan tetap, dalam hal ini PNS, TNI maupun Polri. Yang selanjutnya, memenuhi penyaluran pangan secara khusus seperti program Raskin. Cadangan pangan yang dikuasai swasta berfungsi untuk satu, mengantisipasi terjadinya lonjakan permintaan dan mengantisipasi terjadinya keterlambatan pasokan pangan. Cadangan pangan yang dikuasai rumah tangga maupun individu itu berfungsi untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan bahan pangan pada musim paceklik
mengantisipasi ancaman gagal panen akibat bencana alam seperti serangan hama dan penyakit, anomali iklim, dan banjir. Indikator keberhasilan: tersedianya fisik lumbung pangan, terus berkembangnya organisasi, administrasi, dan jaringan usaha lumbung pangan. Selanjutnya, tersedia cadangan lumbung pangan di masyarakat dan berkembangnya usaha produktif. Ini adalah gambar kawan-kawan gabungan kelompok tani sesuai dengan potensi wilayahnya. Nah, ini ada skema pengembangan kelembagaan dan skala usaha gemar. Terus yang di situ terlihat ada 30 orang kelompok tani A 10 hektar, 30 orang kelompok tani B 10 hektar, dan 30 orang kelompok tani C 10 hektar. Jadi semuanya ada 90 orang gabungan kelompok tani. Ada terdiri dari padi, kebun, hutan rakyat, ternak, ikan, agroindustri, perdagangan. Nah, untuk komoditas model A itu padi, ikan, ternak sapi, jamur merang, agroindustri, perdagangan. Kalau yang komoditas model B itu ada kakao, sapi, ikan, jagung, lebah madu, agroindustri, saprotan, perdagangan. Terus kalau yang komoditas model C itu ada hutan rakyat, ikan, kambing, domba, lebah madu, nilam, jamur kayu, agroindustri, dan perdagangan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Nantikan video saya selanjutnya tentang materi-materi seputar pertanian. Semoga sukses.